Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita yang berjudul Gangnam Style. Aksi yang menegangkan dari seorang detektif yang mengungkap semua kasus-kasus yang terjadi di kota Gangnam. Langsung saja ke filmnya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Film dimulai dengan menunjukkan keindahan kota Gangnam, Korea Selatan, yang dimana kita akan diperlihatkan beberapa seorang polisi dari satuan detektif yang sedang membuka paksa sebuah pintu. Namun tiba-tiba datanglah seorang rekannya yang melarang dirinya untuk membuka pintu tersebut. Karena kasus ini mengenai kasus narkoba, sang detektif pun memaksa untuk masuk ke dalam ruangan tersebut walaupun dilarang oleh rekannya. Dan setelah pintu terbuka, sang detektif pun memaksa masuk ke dalam ruangan tersebut yang dimana dilaporkan oleh rekannya kepada pimpinannya. Di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah bar dan klub yang dimana diduga menjadi salah satu tempat penyalahgunaan dan penyebaran narkotika. Akhirnya klub pun dihentikan dan polisi pun menangkap semua orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan sang rekan dari polisi tersebut pun ikut masuk ke dalam bar tersebut. Di sini kita akan berkenalan dengan salah satu detektif kita, yaitu detektif Kang Dong-won. Yang dimana sang detektif pun merasa curiga kepada rekannya tersebut, kenapa melarang dirinya untuk masuk ke ruangan bar tersebut. Dan sang detektif pun tetap melanjutkan investigasinya, yang dimana dia menemukan seseorang yang mencurigakan dalam ruangan tersebut. Dan perkelahian pun terjadi. Dan pelaku pun berhasil dilumpuhkan. Dan saat dibuka maskernya, ternyata itu adalah rekannya sendiri di kepolisian, yaitu detektif Jong Ma, yang ternyata diketahui dirinya sedang membawa narkotika. Dan akhirnya ia pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan sang detektif pun menanyakan agar dia mengaku saja dan siapa-siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun sang rekan polisi tersebut mengatakan bahwa kasus ini sangat besar karena menyangkut semua yang terlibat di kepolisian. Namun sang detektif Kang pun tidak takut. Dan semua rekan-rekan yang terlibat pun akhirnya ditangkap. Dan ia pun merasa dendam kepada sang detektif Kang. Bukannya bangga, sang detektif pun justru diasingkan ke sebuah kepolisian terpencil di salah satu kota di Gangnam. Dan waktu pun berlalu 3 tahun kemudian. Di sini kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang memasuki sebuah bar, yang dimana ini adalah bar yang dulu ditutup oleh detektif Kang. Di sini sang wanita tersebut menyerahkan sebuah kotak yang ternyata kotak tersebut berisi narkoboy. Dan narkoboy tersebut pun digunakan untuk pesta dalam klub tersebut. Yang dimana pesta tersebut berisi seseorang dari kalangan atas dan juga dari kalangan selebritis. Di sini kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita penghibur yang bernama Kim Jae-hye atau biasa dipanggil Jennie. Jennie pun tidak sengaja melihat pesan dari salah satu selebritis tersebut yang mengatakan bahwa agar segera menangkap Jennie dan juga temannya, karena Jennie mempunyai video-video tidak senonoh dari selebritis tersebut. Sang Jennie pun langsung pergi ke kamar mandi dan menghubungi temannya, yaitu Jungwa, agar segera pergi dari lokasi tersebut karena sangat berbahaya bagi dirinya. Lalu Jennie pun pergi dari klub tersebut. Dan saat ingin pergi, Jennie pun dikejar oleh orang-orang dari klub tersebut yang diberitakan agar segera menangkap si Jennie. Namun cerdiknya si Jennie berhasil kabur dan mereka melaporkan kepada rekannya. Ia pun memerintahkan agar terus mengejar Jennie. Dan di sini kita akan diperlihatkan dengan salah satu rekan Jennie, yaitu Jungwa, yang sedang bersama dirinya. Di sisi lain, Jennie pun terus bersembunyi sembari melihat HP-nya dan menghubungi Jungwa terus-menerus karena dia merasa khawatir kepada Jungwa. Namun Jungwa tidak merespon telepon dari si Jennie. Lalu scan pun beralih ke sebuah klub. Di sini kita akan diperlihatkan dengan seseorang lelaki yang bernama Yeon Gil-ho.
yang dimana di sini dia sedang mencari seseorang wanita bawahannya yang sedang berada di dalam klub tersebut. Di sini Yeon Gil-ho pun bekerja sebagai seorang yang menyalurkan wanita-wanita kepada orang-orang yang membutuhkannya atau biasa disebut mucikari. Di sini ia pun melihat bahwa wanitanya tersebut sedang mengkonsumsi narkoboy, yang dimana dia sangat marah karena wanita-wanitanya tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi narkoboy. Lalu Yeon Gil-ho pun membawa pergi wanita tersebut. Lalu dia pun pergi menemui seorang laki-laki dan memberi pelajaran kepada dirinya. Karena laki-laki tersebutlah yang memberikan narkoboy kepada wanita-wanitanya. Di sini Yeon Gil-ho pun memperingatkan lelaki tersebut agar tidak memberikan narkoboy kepada wanita-wanitanya. Dan laki-laki tersebut pun menurutinya. Dan Yeon Gil-ho pun pergi ke kota untuk menemui temannya. Yang dimana di sini temannya mengabarkan bahwa Jennie dan juga Jungwa belum pulang. Lalu di sini kita akan diperlihatkan dengan Jennie yang sedang berada di lokasi stasiun, di mana dia sedang menyembunyikan ponselnya. Dan Yeon Gil-ho pun menghubungi Jennie dan juga Jungwa, namun tidak ada respon. Lalu di sini kita akan diperlihatkan dengan Jungwa yang sedang merasa ketakutan karena terus dipaksa dan disiksa untuk mengatakan di mana keberadaan dari Jennie. Scene pun berpindah dengan si Jennie yang sedang berada di salah satu ruangan bawah tanah sambil terus menghubungi si Jungwa. Namun saat sedang bersembunyi, tiba-tiba dia dikagetkan dengan seseorang yang ternyata orang tersebut adalah Yeon Gil-ho yang sedang mencari dirinya dan juga mencari Jungwa. Lalu scan pun beralih, di mana di sini kita akan ditunjukkan dengan detektif Kang yang dimana dia sedang menemui seseorang yang sedang bermasalah. Di sini dia pun diberitahu bahwa orang tersebut adalah keponakannya dari wali kota Gangnam. Namun sang detektif pun tidak gentar dan tidak takut. Karena merasa ada yang mencurigakan, sang detektif pun membuka karung di dalam mobil tersebut. Yang ternyata karung tersebut berisi narkoboy. Di sini ia mengatakan kepada rekannya agar segera menangkap ponakan dari wali kota tersebut. Namun tiba-tiba detektif Kang pun dipukul dan terjadilah perkelahian. Dan keponakan dari wali kota tersebut pun berhasil dilumpuhkan dan menyuruh rekannya agar membawa ke kantor polisi. Namun naasnya tibanya di kantor polisi, detektif Kang justru dimarahi karena telah memukuli keponakan dari wali kota. Namun tiba-tiba datanglah sang pimpinan komisaris tertinggi kepolisian di Gangnam. Di sini dia datang untuk menemui sang detektif Kang dan meminta bantuannya agar membantu kepolisian di Gangnam menangani kasus hilangnya seorang wanita di kota Gangnam. Sang komisaris pun menyuruh sang detektif Kang agar ikut serta dalam menangani kasus tersebut. Karena hanya dirinya lah yang dapat menangani kasus tersebut. Karena banyak kepolisian di Gangnam sudah disuap. Lalu sang detektif Kang pun menyelidiki kasus tersebut lewat internet. Dan kasus hilangnya wanita tersebut berkaitan dengan bar atau klub yang dulu pernah ia bubarkan karena kasus pengedaran dan penyalahgunaan narkoboy. Lalu di sisi lain, sang detektif Kang pun ditelepon dari seorang dokter di rumah sakit yang mengatakan bahwa kondisi putrinya semakin parah karena sebelumnya putrinya tersebut mengalami depresi karena penggunaan narkoboy. Lalu sang dokter pun menunjukkan video saat putrinya sedang mengalami depresi. Lalu sang detektif pun menemui putrinya yang sedang berbaring lemas di ranjang rumah sakit. Ia pun tidak sengaja menemukan sebuah tato yang mencurigakan di tangan putrinya. Lalu scan berpindah di mana Yeon Gil-ho sudah menemukan Jennie dan menanyakan apa yang terjadi. Namun Jennie pun terus diam dan tidak mengatakan yang sejujurnya. Dia hanya meminta kepada Yeon Gil-ho agar segera menemukan temannya yaitu Yunwa. Karena jika Yunwa tidak ditemukan maka Jennie dalam bahaya. Lalu Yeon Gil-ho pun mencari Yunwa dan mengatakan kepada Jennie agar tetap di sini dan mematikan ponselnya.
Lalu di sini kita ditunjukkan di mana anak dari sang detektif Kang sudah sembuh, yaitu Yeseo. Dia meminta kepada sang ayah agar segera mencari temannya yang sudah hilang berminggu-minggu, yaitu Jenny. Namun di sini sang ayah pun menanyakan kepada Yeseo kenapa dia harus mencarinya. Karena sang ayah berpikir bahwa Jenny lah yang telah membuat Yeseo seperti ini. Namun di sini Yeseo terus memohon kepada sang ayah agar menemukan si Jenny, karena jika Jenny tidak ditemukan maka nyawa Yeseo dalam bahaya. Lalu sang detektif Kang pun menuruti apa yang diinginkan oleh Yeseo, dan Yeseo mengirimkan foto dirinya bersama Jenny kepada detektif Kang, yang ternyata mereka memiliki tato yang sama. Lalu sang detektif Kang pun menemui temannya dulu di kepolisian untuk membantu dirinya agar menyelidiki asal-usul Jenny. Di sini dia menemukan bahwa Jenny adalah anak yang bandel dan juga seorang wanita panggilan atau wanita penghibur. Lalu sang detektif Kang pun memeriksa CCTV di mana kejadian sebelum wanita itu hilang. Dan di sini dia menemukan bahwa gadis itu adalah si Jenny, karena dia memiliki tato yang sama pada anaknya di lengannya. Di sisi lain, sang detektif Kang pun tidak asing dengan seorang laki-laki yang sedang bersama Jenny waktu itu. Lalu dia mengingat-ingat siapa laki-laki itu, dan kejadian pun flashback di mana detektif Kang bertemu dengan laki-laki itu, yaitu Yeon Gil-ho. Di mana pada saat itu Yeon Gil-ho tertangkap sedang melakukan perkelahian dengan seorang laki-laki, yang dimana laki-laki itu adalah seorang pecandu narkoboy. Karena di sini Yeon Gil-ho tidak bersalah, maka Yeon Gil-ho pun dibebaskan dengan catatan dia tidak boleh melakukan tindakan kriminal lagi. Scan pun berpindah di masa sekarang, di mana Yeon Gil-ho menemui seorang laki-laki yang sebelumnya membawa Yeonhwa. Namun di sini laki-laki tersebut tidak mau menjawab keberadaan Yeonhwa, dan akhirnya Yeon Gil-ho pun memaksakan agar memberitahukan di mana keberadaan Yeonhwa berada. Karena dipaksa dan dihajar terus-terusan, akhirnya laki-laki tersebut pun mengatakan bahwa dirinya hanya mengantarkan dan dibayar. Di sini ia pun mengatakan bahwa Yeonhwa berada di Hotel Grand Business. Dan Yeon Gil-ho pun tanpa ampun terus mengajar laki-laki tersebut. Dan di hotel, Yeonhwa pun dibawa untuk menemui seseorang, yaitu orang-orang dari kalangan selebritis yang ingin menghabisi dirinya karena dia mempunyai video yang tidak senonoh. Di sini orang-orang tersebut pun sedang memakai atau menggunakan narkoba, yang dimana dia akan menyuntikannya kepada Yeonhwa dan menyiksa Yeonhwa. Yeonhwa pun merasa sangat ketakutan. Di sini kita tidak diberitahukan bagaimana Yeonhwa disiksa. Namun di sini Yeonhwa sudah kehilangan nyawanya. Dan Yeon Gil-ho pun datang terlambat. Di sini Yeon Gil-ho pun merasa dendam dan sangat marah kepada orang-orang yang telah menghilangkan nyawa Yeonhwa dan tidak akan memberi ampun kepada orang tersebut. Dan episode 1 pun berakhir. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Jangan lupa subscribe channel ini agar saya semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.